Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Nah, Pak Eka dan juga Pak Fadil, kalau tadi kita sudah membahas perolehan kursi di Dapil 1 dan 2. Kali ini kita pengen tahu nih untuk perolehan kursi di Dapil 3 dan 4. Mungkin dari Pak Fadil dulu nih Pak, ini bagaimana nih Pak? Kalau melihat peta untuk di Dapil 3 daerah selatan 1 dan 2, kayaknya tidak ada perubahan untuk partai-partai yang mendapatkan kursi di legislatif ya. Jadi di situ ada Golkar, Gerindra, terus PDIP, Nasdem, termasuk Demokrat. Jadi nggak ada perubahan dari 2014 ke 2019. Namun yang di Dapil 4 ini kayaknya yang agak terjadi perubahan signifikan ya. Suara tertinggi di sini dulu dikuasai oleh Golkar, saat ini sementara dikuasai oleh PDIP. Nah ini apa masalah dan penyebabnya kita belum paham. Tapi ini baru hanya dari beberapa data-data saksi ya, belum dari data KPU. Nah persaingannya PDIP yang dulu lemah di Timur 1 dan 2 sekarang agak cukup signifikan suaranya berbanding dengan Partai Golkar yang dulu Partai Golkar sebagai pemenang di Timur. Nah ini akhirnya nanti pemenang di Timur ini Golkar atau PDIP, nanti kita lihat dari hasil plenonya KPU. Tapi yang jelas fenomena perubahan ini di Dapil 4 daerah Timur dan Timur 2 itu akan terjadi. Partainya akan terjadi perubahan. Jadi kalau ada yang dapat 2 kursi ataupun yang dapat yang lain, partai-partai 10 besar kemarin itu tetap mendominasi. Jadi nggak ada lagi partai baru yang diharapkan kayak Perindo segala macam, PSI ya bisa dapat, itu kayaknya belum bisa berkontribusi di dalam pemilu. Mungkin harus belajar lagi ya, lebih ini lagi ke depan untuk melakukan perubahan secara politik. Baik, kalau dari Pak Eka nih Pak, untuk perolehan kursi di Dapil 3 dan 4 ini bagaimana nih Pak? Ya Dal, saya katakan tadi secara umum Partai Golkar itu mendominasi ya. Dari 4 dapil di Kota Lubuk Linggau, Golkar menguasai di posisi pertama itu untuk 3 dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil 3 itu dikuasai urutan pertamanya Partai Golkar, kecuali di Dapil 4. Dapil 4 kebalik ini. Berdasarkan data yang kita ini misal Dapil 4 itu dikuasai oleh apa yang dikatakan oleh Pak Fadil tadi, antara PDIP dan Gerindra. Golkar di posisi keempat ya, keempat kalau data yang kita miliki ya. Nah, tadi di awal saya katakan kenapa ini terjadi. Misalnya katakanlah suara Partai Golkar di dapil 4 ini agak turun. Kita lihat misalnya pada struktur calegnya di dapil itu kan ditinggalkan, tidak ada lagi beberapa caleg potensial, misalnya incumbent yang sudah 2 kali sekarang tidak mencalonkan lagi, dan ini tentu berpengaruh kepada incumbent ketua DPR yang harus berjuang di sendirian tanpa didampingi oleh podgetter yang lain. Sebaliknya di sisi yang lain PDIP mendapat tambahan darah baru, misalnya dengan bergabungnya mantan calon wali kota misal di situ. Tentu setelah berkontestasi di luar yang lebih besar dalam wilayah wali kota, dia berkontestasi di dapil ini sebenarnya harusnya lebih mudah. Nah, saya pikir ini beberapa faktor yang mempengaruhi berputarnya pemenang ini. Di dapil 3 pun misalnya, meskipun Partai Golkar ini tapi diperkirakan calegnya baru gitu kan, calegnya baru bukan incumbent. Nah ini beberapa hal yang saya katakan dari kejutan-kejutan, kalau dalam tanda petik itu ya kejutan-kejutan dari pemilu ini, tapi tentu belum terlalu mengejutkan karena masih berputar antara partai yang mapan gitu, yang sudah 2-3 kali ikut dalam kontestasi pemilu, yang berputar saja
periode kemarin nggak ada, 2014 nggak mengirimkan caleg atau mengirimkan calegnya hanya 2, sekarang menjadi 3 atau 4 gitu. Yang kemarin mengirimkan 1-2 sekarang tidak ada misalnya, itu perputaran, tapi di antara mereka aja sih sebenarnya. Baik, tapi memang untuk pemilu tahun ini sangat euforia sekali, antusias dari seluruh warga Indonesia juga sangat peduli sekali tentunya. Tapi meskipun banyak sekali kendala, beberapa yang kita lihat itu biasa di logistik, ya kita bisa lihat Pak ya. Tapi itu tidak menghalangi tentunya untuk pemilu ini berjalan dengan lancar dan juga sukses. Baik, kalau menurut Pak Eka ini sukses nggak pemilu kita di tahun ini? Sukses, pemilunya ya? Iya. Saya pikir satu hal yang agak menonjol di pemilu kali ini, kita harus mengapresiasi penyelenggara pemilu di tingkat KPPS loh. Pemilu yang begitu rumit dengan 5 surat suara, dengan partisipasi yang dikatakan tadi saya kurang paham, ini debatable ya, apakah partisipasi, apakah stimulasi atau ini mobilisasi kan? Nah, ini perlu debatable. Tapi rata-rata penghitungan sampai jam 4, jam 5 gitu kan sudah, ini saya pikir perlu diapresiasi bahwa penyelenggaraan pemilu kita sebenarnya 2 hari ya, nggak di tanggal 17 ya, di 18, 17, 18 karena hasilnya mereka itu besoknya loh baru banyak yang ini tuh, di pagi sampai jam 12 tuh masih ini, jadi luar biasa saya pikir. Kalaupun kita akan menyimpulkan pemilu 2019 ini sukses, saya pikir KPPS perlu mendapatkan apresiat ya, tidak hanya KPPS tapi juga pengawas pemilu di tingkat TPS. Ya, pengawas TPS ini saya pikir perlu diapresiat dan perlu mendapatkan respect dari rakyat Indonesia. Baik, kalau menurut Pak Fadil nih, sukses nggak nih pemilu kita di tahun 2019 ini? Kalau secara umum ya sukses ya, karena setiap tahapan itu berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, yang dibuat oleh KPU. Memang karena ini 5 kota ini baru ya, bagi ini memang kendala teknis di lapangan memang terjadi ya. Sudah diperhitungkan bahwa setiap orang itu memilih di antara 3 sampai 5 menit gitu loh. Ini waktunya jadi sangat panjang. Makanya kemarin banyak terjadi TPS itu melampaui waktu. Jadi karena sudah terdaftar, pendaftaran ditutup jam 1, ada sampai jam 2, ada yang sampai jam 2, setengah 3, jam 3. Nah ini yang perlu nanti dievaluasi mungkin ya, karena memang tidak diperhitungkan dari jumlah TPS dengan jumlah kebutuhan waktu untuk orang mencoblos dengan gambar yang besar. Ada yang beberapa orang ngelipat lagi bingung gitu loh, mau melipat ulangnya bingung, sudah dibuka melipatnya bingung. Nah ini yang jadi mungkin perlu ke depan dievaluasi lagi supaya bagaimana lebih praktis supaya pilihan masyarakat itu bisa lebih cepat waktunya gitu, sehingga waktu yang ditetapkan sampai jam 1 itu bisa bisa terpenuhi, sehingga nanti nggak efek ke penghitungan sampai ke 2 hari, jadi kata Pak Eka tadi ya sampai subuh 17 ke 18 17-18 jadi pemilunya. Nah ini yang memang tapi dari sisi pembiayaan kayaknya mereka cukup puas juga, setiap anggota KPPS kisaran 500.000 per orang gitu kan. Jadi memang sudah ada perhitungan untuk 2 hari itu memang perhitungannya. Ini yang perlu dievaluasi secara teknis. Tapi secara umum pelaksanaan pemilu kita sukses lah. Sukses. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Eka dan juga Pak Fadil. Dan seperti biasa, di setiap segmen ketiga kita akan ada closing statement. Mungkin bisa dari Pak Eka terlebih dahulu nih Pak. Baik, saya akan kembali ke pertanyaan tadi, sukses nggak pemilu kita? Sebenarnya menurut saya kalau sukses pemilu tidak bisa kita pandang dari sisi pelaksanaan ya, tapi hasil dari pemilu. Substansi pemilu adalah sirkulasi elit. Pertukaran elit, kemudian kita menghasilkan legislatif yang aspiratif, yang bobotnya ini. Nah, substansinya sebenarnya yang harus kita pertanyakan. Nah, sukses tidak pemilu 2019 ini tentu harus diukur juga, apakah caleg yang dihasilkan dari proses pemilu 2019 ini caleg yang ideal sebagaimana yang kita bayangkan. Tapi hari ini kita belum sampai ke sana. Saya pikir sudah 21 tahun lebih dari reformasi sejak pemilu yang kita katakanlah demokratis ini dimulai. Saya pikir kita tidak bisa lagi menilai
sebuah pemilu dari konteks penyelenggaraannya saja, tapi juga dari konteks hasilnya, jadi substansi dari penyelenggaraan pemilu. Apakah hasilnya itu betul-betul memang menjadi harapan masyarakat? Itu yang pertama. Kedua, soal evaluasi pemilu hari ini, misalnya tentu banyak evaluasi. Saya pikir pemilu hari ini pemilu yang sangat ribet dan sangat mahal. Seyogyanya kita harus mencari cara lain ya, metode pemilu lain yang tidak seperti ini. Di negara-negara besar misalnya Amerika lebih simpel. India sama penduduknya dengan kita tapi dia tidak 1 hari ya. Ada beberapa hari sampai 1 minggu di India. Nah, di kita diselenggarakan 1 hari dalam waktu serempak. Bahkan nanti katanya akan diserentakkan juga dengan pilkada. Bayangkan lagi dengan tingkat pengetahuan masyarakat yang seperti, saya pikir harus ada evaluasi terkait metode, kesiapan penyelenggara, biaya dan lain sebagainya. Dengan biaya sebesar ini, high cost, kita menghasilkan elit-elit yang seperti selama ini, saya pikir saya harus menyatakan dengan berat hati bahwa pemilu kita masih dalam catatan, ya, tidak bisa dalam kita catatan. katakan, dalam catatan, tidak bisa dikatakan sukses gitu. Baik. Kalau dari Pak Fadil nih Pak, kami persilakan nih. Memang secara umum penyelenggaraan pemilu itu berjalan lancar, sukses ya. Karena yang paling penting ada beberapa indikator. Proses pelaksananya tidak ada gangguan. Yang kedua, proses penyelenggaraan tidak ada terjadi intimidasi dan segala macam ya. Dari ini artinya azas luber, langsung umum bebas rahasia itu terjamin ya. Tinggal kalau jurdil lihat nanti ya ukurannya dari pengaduan dan segala macam tinggi nggak kecurangan yang terjadi. Indikator yang lain memang menghasilkan elit-elit DPR ya dan elit eksekutif presiden yang memang belum bisa kita ukur saat ini karena nunggu proses setelah mereka bekerja gitu loh. Katakanlah 300 hari atau 500 hari atau 1000 hari itu silakan aja ya. Itu penilaian masyarakat. Tapi yang paling penting bahwa dengan terjaminnya keamanan dan kelancaran pemilu ini dan damai itu menjamin stabilitas pemerintahan kita, stabilitas politik di masa yang akan datang. Sehingga jangan sampai pemilu ini memberikan dampak buruk kepada perkembangan perekonomian dan lain-lain. Itu dulu yang paling ini. Tapi memang menarik apa yang ditanggapi Pak Eka tadi ya, bahwa memang kita sudah harus melihat bahwa dari sisi yang substansi yang lebih jauh. Kalau saya secara substansi memang sistem pemilu kita yang harus kita benahi. Nah, dengan perubahan sistem, mekanisme, metode memilih dan lain-lain, mungkin harus lebih cepat, lebih terjamin dan lain-lain. Dan yang kedua, mohon maaf, yang orang mengenal pemilih kita di level bawah, yang mengenal itu hanya caleg dari DPRD kabupaten kota, presiden yang dia banyak lebih kenal. Kalau yang di provinsi agak setengah kenal, kalau yang di RI lewat benar sama DPD. Nah, saya pikir ini perlu dievaluasi ya, seperti yang terjadi pemilu lokal di Jerman ya, di Australia ya. Jadi kalau untuk nasional dia cukup lambang partai gitu. Jadi nggak bisa membingungkan lagi. Masalah siapa yang duduk itu proporsional, silakan aja ditentukan. Nah, untuk pemilu lokal saya pikir itu bisa distrik, boleh dimainkan seperti ini karena memang rasa emosional, pingin keluarganya jadi dan segala macam itu mungkin. Jadi metode ini mungkin bisa dikombin ya. Kalau istilahnya pemberlakuan semi distrik dan proporsional murni gitu loh. Jadi bisa dilakukan sehingga nanti wakil-wakil rakyat di pusat itu memang tanggung jawab penuh dari partai politiknya gitu. Begitu dia gagal menjalankan program akan di judgment atau divonis oleh masyarakat, tidak akan menang lagi di pemilu yang akan datang itu. Saya pikir itu nanti bekerjanya mesin politik di tingkat pusat dan daerah, bagaimana kita lihat untuk
melakukan perbaikan-perbaikan evaluasi baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari sisi substansi yang kata Pak Eka tadi yang harus kita capai untuk kemajuan 5 tahun yang akan datang. Makasih. Baik, terima kasih untuk Pak Fadil dan juga Pak Eka dan juga pemirsa di rumah tentunya. Itu tadi perbincangan santai kita bersama Doran Sumber, yaitu Bapak M. Fadila Harnawansyah SIP MSI dan juga Bapak Kurniawan Eka Saputra SOS. Dan terus semoga apa yang kita bincangkan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa Selembar TV yang telah memilih orang-orang terbaiknya ya tentunya untuk kita di pemilu 2019. Terima kasih banyak dan usai sudah Pak kita pamit tentunya pemirsa di rumah saksikan terus sebaiknya Anda tahu hanya di Selembar TV. Saya Iqbal pamit undur diri dan juga narasumber tentunya. Dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.